Pendampingan anak tunarungu dan tunagrahita memerlukan pendekatan yang inovatif dan menyenangkan untuk mendukung perkembangan mereka, terutama melalui sarana permainan tradisional. Dari kondisi awal mereka, anak-anak tunarungu dan tunagrahita, sebagian banyak mereka tidak mengenal permainan tradisional ataupun cara bermainnya. Saat kami mencontohkan cara bermain permainan tradisional ini, mereka tampak cemas dan kebingungan. Permainan tradisional bukan sekadar alat untuk mengisi waktu luang, tetapi juga sarana penting untuk melatih motorik, meningkatkan interaksi sosial, dan mengembangkan keterampilan yang kognitif. Dalam konten kedua ini, kita akan melihat bagaimana perkembangan anak tunarungu dan tunagrahita dalam memainkan permainan tradisional. Pada permainan Bakiak yang menuntut anak-anak untuk bekerja sama dan mengkoordinasikan gerakan mereka agar bisa berjalan bersama di atas Bakiak. Kondisi awal anak-anak tunarungu, sebagian banyak dari mereka tidak mengenal dan mengerti permainan ini. Mereka juga kesusahan saat bermain Bakiak, sangat sulit untuk menjaga keseimbangan, bersosialisasi, dan bergerak bersamaan dengan teman yang lain agar Bakiak dapat berjalan. Sementara itu, pada anak tunagrahita yang kondisi awal mereka menghadapi tantangan dalam koordinasi, konsentrasi, serta kesabaran dalam bermain. Konsentrasi mereka mudah terganggu, emosi yang tidak stabil menjadi kendala dalam bermain untuk mereka. Setelah melewati beberapa pertemuan, mulailah tampak perkembangan pada anak, baik tunarungu dan tunagrahita. Kini mereka mengerti cara bermain Bakiak, bersosialisasi dengan baik, dan yang terpenting mereka dapat menikmati dan bahagia dengan permainan tradisional ini. Setelah melewati berbagai pertemuan, tampak perkembangan yang signifikan dari anak penyandang tunarungu dan tunagrahita. Kini mereka sudah mengenal apa itu permainan engklek, dan secara berkala mereka dapat mengikuti aturan permainan. Bahkan sebagian dari mereka dapat menyelesaikan permainan dengan baik dan benar. Mereka tampak percaya diri, mulai terbuka terhadap orang lain, dan dapat bermain dengan anak sebayanya. Pendampingan anak tunarungu dan tunagrahita memerlukan pendekatan yang inovatif dan menyenangkan untuk mendukung perkembangan mereka. Engklek bukan hanya permainan fisik, tetapi juga sarana yang kaya manfaat untuk mengembangkan berbagai aspek kemampuan anak. Pada anak tunarungu, kondisi awal pendampingan permainan tradisional, sebagian anak belum mengenal permainan ini. Saat kami mencontohkannya pun, mereka kesulitan dan tampak takut untuk mencobanya. Pada anak tunagrahita, kondisi awal pendampingan, banyak dari mereka yang tidak mengenal dan mengerti bagaimana cara bermainan permainan ini. Saat kami mencontohkannya, mereka tampak cemas dan takut. Selama proses pendampingan, anak-anak tunagrahita dan tunarungu memiliki suatu kesulitan dalam menjalankan permainan tersebut. Anak-anak tunagrahita kesusahan dalam membuat strategi ringan dalam sebuah permainan hingga ia dapat memenangkan permainan itu. Sedangkan anak-anak tunarungu, karena mereka kurang dalam hal pendengaran serta kurangnya bahasa yang kita lakukan dalam sehari-hari, mereka kesusahan untuk mengikuti instruksi dari kami sebagai pengajar. Seiring berjalannya waktu, hasil positif mulai terlihat. Anak-anak tunarungu mulai menunjukkan peningkatan dalam komunikasi nonverbal dan kemampuan mengamati. Sementara anak-anak tunagrahita mengalami kemajuan dalam konsentrasi, kemampuan berhitung, dan koordinasi tangan mata. Selain itu, permainan congklak juga mendorong interaksi sosial di antara anak-anak, membantu mereka untuk bekerja sama dan berkompetisi dalam suasana yang menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Setyo Prasuranto, Kepala SLB Negeri Jenangan. Untuk anak tunagrahita itu ada sedikit masukan dari saya terkait
terkait itu perlu dimodifikasi lagi. Yang pertama untuk permainan bangkiak itu untuk anak tunagrahita itu sebaiknya berdua dulu. Anak-anak itu berdua, kalau anak-anak sudah bisa baru nanti bertiga dan seterusnya, bisa berempat juga. Jadi kalau sudah bisa berdua dulu baru ditambah lagi bertiga, berempat begitu. Terus untuk permainan engklek itu untuk anak tunarungu tidak ada masalah, itu sudah bisa mengikuti dengan baik, sudah bisa melakukan permainan engklek sesuai aturan. Tetapi untuk anak tunagrahita itu lagi mohon disederhanakan lagi, dikurangi lagi angkanya, cukup 1 sampai 5 saja. Terus kalau untuk permainan congklak itu baik anak tunagrahita maupun anak tunarungu sudah bisa melakukan permainan tersebut. Hanya untuk anak tunagrahita tetap perlu pendampingan, tetap perlu diarahkan, ya, seperti itu.